Film ini akan menceritakan tentang seorang pria Asia bernama Jimmy Tong. Dia bekerja sebagai supir taksi di Amerika dan pada adegan ini beliau sedang memperhatikan seorang wanita Asia juga yang merupakan seorang karyawan di sebuah galeri seni. My name is Jimmy Tong. When I see you, I have a wet dream. Hingga saat si wanita keluar, Jimmy langsung membuka pintu mobil untuk menghampirinya. Namun tak disangka, ada seorang pengendara sepeda yang tepat menabrak pintunya hingga terjadilah sedikit perkelahian. Saat selesai dengan itu, tiba-tiba sudah ada seorang wanita rapih di dalam taksinya. Si wanita pun menantang Jimmy untuk bisa sampai di kantornya sebelum make up-nya selesai. Dan Jimmy pun melakukannya. Okay. Saat sampai, si wanita pun melihat bahwa Jimmy memiliki reputasi untuk ngebut-ngebutan di jalan dan akhirnya dia menawarkan Jimmy untuk menjadi supir seorang pria kaya bernama Clark Devlin dengan bayaran yang sangat tinggi dan Jimmy pun menerimanya. Esok hari Jimmy pun datang untuk diinterview oleh si wanita dan tak lama Jimmy pun diterima menjadi supir si pria kaya itu. Dan satu lagi, Jimmy diminta untuk mengkurut jenggotnya yang secuil itu. Devlin guy? I don't work for him. Hari pertama bekerja, Jimmy pun terlihat sangat tegang karena majikannya adalah seorang pria kaya yang sudah pasti memiliki kehidupan yang berbeda dengannya. Dan inilah Clark Devlin. Di tengah perjalanan terlihat bahwa Clark Devlin merupakan seorang pria yang sangat suka dengan teknologi dan itu dibuktikan saat ada sebuah keyboard keluar secara otomatis dari jok mobil depan. Dan itu sangat canggih, canggegang beriki anjing. Dan ketika Clark Devlin mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai aturan dan meminta Jimmy untuk menaikkan volume musiknya, di situ Jimmy sadar bahwa majikannya ternyata cukup santuy juga. Crank the music up. Yes, sir. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang agen mata-mata yang menyamar sebagai karyawan di sebuah pabrik minuman botol plastik. Dan saat dirinya sedang melaporkan misi, tiba-tiba dia disergap oleh seorang pria yang memasukkan kantong plastik berisi air hingga agen tersebut tewas di sana. Agent Wallace. Agent Wallace. Saat dibawa ke markas, agen tersebut diindikasi telah meninggal karena tenggelam dan kehabisan nafas. Namun seorang peneliti yang bernama Dale Blaine mengatakan bahwa si agen tewas karena dehidrasi atau kehausan. Di mana dia menemukan semacam bakteri yang berasal dari sebuah serangga, namun dia belum yakin apa itu. I'm going to need that Gyrus marginalis as soon as possible. Yes, my contacts include... Sementara itu, Devlin dan Jimmy tengah berada di sebuah toko binatang hias, di mana Jimmy melihat cara bicara Devlin yang sangat teratur, rapi, dan elegan. Hingga hal tersebut membuat si teteh-teteh penjaga toko hias itu sangat amat terpesona. Saat keluar, Jimmy pun bertanya bagaimana Devlin melakukannya. Devlin pun mengatakan bahwa percaya diri adalah yang utama, dan semua orang pun bisa melakukannya sebenarnya. Lalu Devlin pun mengatakan sebuah rahasia bahwa di balik rasa percaya dirinya, 90% berasal dari jasnya, dan sisanya dari hati setiap orang. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Devlin tengah menghadiri sebuah pesta, Jimmy pun melihat sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Devlin melakukan gerakan dansa yang cukup mustahil dan sangat bertentangan dengan hukum fisika. Hingga saat ada seorang pelayan terpeleset, Devlin bisa menangkap tray minumannya dengan sangat refleks dan lagi-lagi nampak melawan hukum gravitasi. Tiba di rumah, Jimmy pun disuruh untuk merapikan baju Devlin di ruang pakaian miliknya. Hingga Jimmy melihat sebuah tuxedo yang disimpan khusus dan terpisah dengan yang lain. Saat Jimmy akan membukanya, tiba-tiba muncullah Devlin dan mengatakan untuk jangan pernah menyentuh tuxedo yang satu itu karena tuxedo yang satu itu adalah tuxedo yang sangat spesial. Singkat cerita, ketika Devlin pergi keluar bersama Jimmy, tak sengaja Jimmy menabrak seorang pria dengan skateboard. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Namun masalahnya, pria berskateboard itu ternyata adalah seorang penjahat yang sengaja meletakkan sebuah pelacak di mobilnya. Dan ketika skateboardnya dilepaskan, secara otomatis peledak yang berada di papan tersebut akan terus mengikuti mobil Jimmy. Ketika Devlin menyadari hal itu, dia pun meminta Jimmy untuk menancap gasnya. Sampai di sebuah gang, mereka pun langsung turun dan mobil pun meledak.
Beruntung mereka masih selamat, tetapi Devlin harus mengalami cedera yang parah di kepalanya. Merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk hidup, Devlin pun mengatakan sebuah kata yaitu Walter Strider. Kemudian memperlihatkan KTP digitalnya yang berubah menjadi nama asli dirinya, hingga bisa disimpulkan bahwa Devlin adalah seorang agen khusus seperti seorang mata-mata. Sebelum pingsan total, Devlin pun memberikan KTP serta jam tangan miliknya kepada Jimmy dengan tujuan agar Jimmy bisa menggantikannya menjadi Clark Devlin. Saat di rumah sakit, suster pun memberikan sebuah kertas yang digenggam oleh Devlin dan itu merupakan clue akan kasus yang sedang terjadi. Dan saat Jimmy sedang kebingungan, seorang nenek-nenek terus berbicara tentang di mana Dr. Angelo dan itu cukup menambah beban pikiran Jimmy. I need Dr. Angelo, Dr. Angelo. Ini scene paling lucu sih kalau buat saya. Inget tuh. Ini kan film tahun 2005, paling inget tuh adegan yang ini anjir. Do need Dr. Angelo. Dr. Angelo. Lanjut, scene pun berpindah ke sebuah kapal besar di mana itulah markas dari sebuah perusahaan air galon yang ingin menguasai dunia. Anjir, pengusaha air galon ingin menguasai dunia, ingin usaha air galon, ingin menguasai anak-anak kosan yang kehabisan air. Ini adalah Benning, sang pemilik dari perusahaan tersebut. Faktanya, pria yang terbunuh di pabrik tadi adalah perintah dari Benning untuk memberi peringatan sekaligus contoh bahwa air tersebut berhasil. Di mana air tersebut memiliki sebuah bakteri di dalamnya yang membuat siapapun yang meminum air itu, maka dia justru akan kehausan. Alhasil ketika Benning memproduksikan air ciptaannya ke seluruh dunia, maka semua umat manusia akan terus kehausan sehingga usaha air galonnya akan sukses di pasaran. Kenapa air galon anjing? Tapi enggak lah, ini enggak serius ya. Nanti ada tujuan asli si Benning ini nanti akan dijelaskan di perempatan film lah ya. Tapi ngomong-ngomong, airnya ada manis-manisnya gitu enggak ya? Sampai segitunya Mamang Benning ingin buka usaha air galon anjing. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut, hingga saat ada seorang mitranya tidak setuju dengan ide tersebut, Benning pun membunuhnya dengan cara menawarinya minum air tersebut hingga terlihat bahwa efek tersebut terlalu cepat karena si pria itu langsung terlihat kering hingga menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sangat rapuh dan lenyap menjadi abu. Sementara itu, Jimmy yang masih bingung dengan situasi ini terus memeriksa mengenai apa yang dikatakan Devlin tentang Walter Strider. Tidak mendapatkan hasil, Jimmy pun melihat jam tangan yang diberikan Devlin hingga jam tangannya aktif. Kemudian menghampiri Tuxedo-nya dan memutuskan untuk memakainya. Namun yang Jimmy tidak tahu adalah bahwa Tuxedo tersebut adalah Tuxedo khusus yang memiliki teknologi sangat tinggi. Di mana saat Jimmy memakainya, Tuxedo-nya secara otomatis merapikan diri sendiri dan kita akan dibawa ke bagian dalam Tuxedo di mana terdapat ribuan jarum yang memiliki sensor untuk menstimulasi semua syaraf di tubuh Jimmy sehingga otaknya terkonekting dengan teknologi di Tuxedo tersebut. Tuxedo recognizing new user. Ketika Jimmy diinstruksikan untuk menggunakan jam tangannya, Jimmy justru salah memencet tombol demonstration menjadi demolition, yang berarti menghancurkan. Sehingga secara otomatis Jimmy menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Object A dark. Dan satu hal yang menarik, Tuxedo tersebut ternyata bisa membuat penggunanya menempel di dinding dan seolah melawan gravitasi. Hingga saat ada telepon masuk, Jimmy pun seketika melepaskan tangannya dan terjatuh ke atas. Ternyata itu adalah telepon dari Dale Blind yang meminta untuk bertemu sesuai dengan arahan bosnya. We will meet tomorrow, V15, 10 o'clock. I'll be wearing a gray suit. Saatnya mereka bertemu, Dale Blind sudah menunggunya di sana dan dia nampak cukup terkejut saat melihat Clark Devlin ternyata adalah seorang Asia. Have we met before? No. A couple of details changed from what was in the file. You read it? Where are you going? I'm thinking. Tiba di tempat tinggi untuk memulai pengintaian, Dale Blind pun menunjukkan sebuah senjata untuk menempelkan pelacak pada target. Jimmy yang belum pernah main PUBG, apalagi memegang langsung sebuah senjata, seketika panik hingga dia teringat bahwa dia sedang memakai Tuxedo yang bisa melakukan apa saja. Dengan mode perakitan, Jimmy pun dengan cepat bisa merakit senjata dengan sangat baik. Ready?
Hingga saat menembakkan pelacaknya, Jimmy pun kembali menggunakan mode sniper untuk bisa menembak dengan sangat akurat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Devlin sedang mempresentasikan air tersebut kepada para petinggi agar mendapatkan biaya untuk memproduksikan airnya secara massal. You've heard what I have to say. Get it when I get back. Sementara itu, saat Blaine terus mengamati dan mendengarkan percakapan melalui alat pelacak, tiba-tiba sebuah tali langsung mengikat leher Jimmy dan ternyata itu adalah pihak keamanan di sana. Jimmy pun bertarung sendirian sampai akhirnya Blaine sadar dan ikut bertarung. What's my name? Yeah, not bad. Saat perkelahian selesai, tak sengaja Jimmy terjatuh ke tepi gedung dan menggantung di sana. Ketika Blaine mencoba menariknya, justru lengan bajunya robek dan cincinnya harus ikut terbawa oleh Jimmy. Namun tenang, tak ada yang perlu dikhawatirkan ketika dia memakai tuxedo tersebut karena secara otomatis tuxedo tersebut bisa mendeteksi bahaya dan mengeluarkan semacam alat penempel pada tangan Jimmy. Mengetahui Blaine akan pergi, Jimmy langsung mencoba memanggilnya, namun karena ada anak buah Benning yang lain, dia pun harus berjuang untuk memberitahunya. Hingga saat beberapa batang besi jatuh, Jimmy pun dengan cepat menahannya, namun dia tetap terkena besi tersebut sampai jatuh tepat di atas tepung terigu. Dengan mode lari cepat, Jimmy pun mengejar Dale Blaine lalu naik ke atas mobilnya. What is wrong with you? How do you fall off a building and end up... Melihat tingkah aneh Jimmy, Blaine pun mengungkapkan kekesalannya dan kejengkelannya. Hingga saat Dale Blaine menyentuh Jimmy, secara refleks tuxedo tersebut menganggap bahwa itu adalah bahaya hingga membuat Blaine harus terlempar ke atas aspal.